Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan sistem klasifikasi kualitas tanah pertanian menggunakan algoritma FAB. Tugas ini adalah proyek akhir dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Mediana Cesar, dengan NPM 2022 43502515 dan juga teman saya yang bernama Asabira Noa Fadilah yang NPM-nya 2022 43502541. Dan untuk masuk ke presentasinya, jaringan saraf tiruan adalah model kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola, mengklasifikasikan, dan memprediksi data melalui proses pembelajaran. Dan apa itu FAB? Metode FAB adalah salah satu algoritma pembelajaran pada jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau biasanya disingkat ANN yang didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Donald O. Fab pada tahun 1949. Prinsip utamanya adalah memperbarui bobot dan bias secara iteratif jika dua neuron aktif bersamaan, konektif atau bobot di antara keduanya akan diperkuat. Aturan Fab didasarkan pada asumsi sederhana. Jika neuron penerima dan pengirim sinyal sama-sama aktif, maka bobot koneksi antar neuron tersebut harus ditingkatkan. Metode ini termasuk dalam kategori survive learning atau pembelajaran terarah. Dan mengapa kita memilih metode FAB? Algoritma FAB ini dipilih karena merupakan salah satu metode pembelajaran pada jaringan saraf tiruan yang sederhana dan efektif untuk mengenali pola berdasarkan hubungan antar data masukan. Pada penelitian klasifikasi kualitas tanah, setiap data tanah atau misalnya pH, kadar nitrogen, fosfor, kalium, kelembapan, dan tekstur memiliki pola tertentu yang dapat menunjukkan apakah kualitas tanah baik, sedang, atau buruk. Algoritma FAB mampu memperkuat hubungan antara input dan target kelas melalui proses pembelajaran, sehingga dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan pola yang telah dipelajari. Kenapa memilih sistem ini? Sistem ini ialah implementasi sederhana dari jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma FAB untuk mengklasifikasikan apakah sebuah tanah layak disebut subur atau tidak. Yang dimana para petani sering kesulitan menilai kualitas tanah secara objektif. Dengan sistem ini, cukup masukkan 4 kondisi tanah, dan sistem langsung memberikan keputusan subur atau tidaknya tanah tersebut berdasarkan pembelajaran mesin sederhana kita. Kami harap dengan adanya sistem ini, para petani akan lebih mudah dalam memilih tanah yang akan digunakan dalam menanam. Untuk analisis kebutuhan sistemnya, parameter input utama itu ada kelembapan tanah, pH tanah, kandungan nutrisi, dan juga suhu lingkungan. Untuk outputnya itu ada di pilihan subur atau tidak subur. Untuk input sistemnya yaitu ada parameter kelembapan. Jika nilainya ya kelembapan tanahnya lebih dari 60%, maka jika nilainya tidak, maka kelembapan tanahnya kurang dari 60%. Untuk pH tanahnya dinilai ya, itu di 6-7. Untuk nilai tidaknya, itu di luar range. Lalu, untuk kandungan nutrisinya atau NPK-nya, itu dibilang cukup jika ya,
dan dibilang kurang itu jika tidak. Untuk suhunya itu ada di 20 sampai 30 derajat Celcius. Jika tidak, ya, maka tidak sesuai. Dan kenapa plus 1 dan min 1? Karena algoritma VEB menggunakan nilai bipolar, bukan 0 dan 1. Agar proses pembelajaran lebih efektif dan bobot bisa berubah di kedua arah. Proses pelatihan atau training. Sebelum sistem bisa mengklasifikasi, dia harus belajar dulu dari data latih. Sistem memiliki 8 data latih. Contohnya, semua kondisi baik, yaitu plus 1, plus 1, plus 1, dan plus 1. Dan itu dikatakan subur. Jika semua kondisi buruk, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, maka dikatakan tidak subur. Untuk rumus VEB sendiri itu ada di delta W sama dengan X kali Y. W baru sama dengan W lama ditambah delta W. B baru dan B baru sama dengan B lama ditambah Y. Yang dimana artinya setiap kali ada data dilatih, bobot diperbarui dengan cara mengalihkan nilai input dengan nilai target output. Hasil bobot setelah training. Setelah melewati semua data latih, sistem menghasilkan bobot, yaitu bobot yang pertama itu W1, itu kelembapan positif, nilainya positif, yang artinya kelembapan mendukung kesuburan. Dan yang kedua, itu W2 atau pH dengan nilai positif, yang artinya pH normal mendukung kesuburan. Dan W3 atau nutrisi, yang dinilai positif, yang artinya nutrisi cukup mendukung kesuburan. Lalu ada W4 atau suhu, yang dinilai positif, suhu sesuai mendukung kesuburan. Dan bias, nilainya negatif, maka artinya ambang atas keputusan. Lalu proses klasifikasinya. Setelah bobot terbentuk, sistem siap mengklasifikasi tanah baru. Langkah-langkahnya, yang pertama hitung net input. Net input ini dihitung sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ditambah W4 dan dikali X4 dan ditambah bias. Lalu yang kedua itu terapkan fungsi aktivasi. Jika net lebih dari 0 sama dengan plus 1, maka tanah dinyatakan subur. Jika net kurang dari 0, Y sama dengan min 1, maka tanah dinyatakan tidak subur. Contoh nyata, semua kondisi baik. Net untuk contoh di sini kita dipakai untuk semua kondisinya baik. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah minus 4. Sama dengan itu 4. Y plus 1 dinyatakan subur. Dan untuk di sini ada sistemnya, ada aplikasinya sudah kami bikin. Klasifikasi kualitas tanah pertanian menggunakan algoritma VEB bipolar biner dengan output subur atau tidak subur. Dan untuk bobot saat ini masih 0 karena kita belum melakukan training. Kita contoh untuk parameter tanahnya, kita masukkan kelembapan tingginya apakah kurang lebih dari 60, misalkan ya. Lalu untuk pH normalnya, apakah pH tanahnya kisaran 6-7? Jawabannya ya. Dan untuk nutrisi cukup, kandungan NPK-nya apakah memadai dengan nutrisi tanah yang cukup? Misalkan kita jawab juga ya. Untuk suhu tanahnya apakah kisaran di 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan kita menjawab misalkan ya. Dan kita
pencet klasifikasi untuk mengetahui tanahnya subur atau tidak. Ternyata tanahnya subur dan outputnya itu sama dengan +1 dengan perhitungan yang sudah diberikan juga. Lalu untuk men-trainingnya kita pencet training otomatis, nanti akan log perhitungan bobot-bobotnya seperti itu. Lalu untuk update bobotnya kita tinggal pencet. Ini akan muncul setiap kita mengupdate. Lalu bagaimana jika kita pilih ada yang tidak gitu? Misalkan kelembapan tanahnya itu ada di kurang dari 60. Kita jawab tidak, lalu pH normalnya kita jawab juga tidak, karena kisaran pH-nya itu 5 misalkan. Lalu nutrisi cukupnya juga tidak. Untuk suhunya juga tidak. Lalu kita klasifikasikan tanah tidak subur dengan outputnya -1. Dengan perhitungannya yang seperti ini. Gitu. Lalu untuk di update bobotnya seperti ini, -1, -1, -1, -1. Dan jawabannya juga -1, yang dimana artinya tidak subur. Seperti itu. Lalu bagaimana jika nutrisinya cukup, pH-nya normal, suhunya sesuai, dan kelembapan tanahnya itu tidak? Kita klasifikasikan lagi, dan jawabannya adalah tanah subur. Dengan outputnya +1 dengan perhitungannya seperti ini, lalu kita tambahkan update bobotnya. Seperti itu. Sekian untuk bobot saat ini, sudah di perhitungan juga di atasnya. Dan seperti itu sistemnya kami bekerja. Dan untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, sistem klasifikasi tanah pertanian menggunakan algoritma FEB berhasil dibangun dan dapat mengklasifikasikan tanah menjadi subur atau tidak subur secara otomatis. Yang kedua, algoritma FEB terbukti sederhana namun efektif untuk klasifikasikan biner dengan proses pelatihan 1 kali atau single pass, menggunakan 4 parameter input dan 8 data terlatih. Yang ketiga, sistem ini dapat menjadi solusi teknologi tepat guna bagi petani dan penyuluh pertanian dalam menilai kelayakan lahan secara cepat, objektif, dan berbasis kecerdasan buatan. Sekian kami dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.